Halo Smart Leaders, selamat datang di kanal YouTube MIC Publishing, kanal pengembangan diri harian yang terinspirasi dari buku-buku pengembangan diri dan kepemimpinan terlaris kelas dunia. MIC 10 Minutes a Day kali ini akan membahas soal 3 menit untuk mengubah sebuah organisasi dari buku The 3 Minute Coach dari Mamoru Ito. Buku coaching terlaris di USA, Eropa, dan Jepang. Menarik kan? Jangan skip. Yuk siap-siap simak sampai habis dan temukan penjelasan menarik dari Mamoru Ito, CEO Coach A dan Master Certified Coach dan International Coach Federation. Bab 1, 3 menit untuk mengubah sebuah organisasi. 2 momen utama bagi manajer coaching. Kini kebanyakan manajer perusahaan berperan sebagai anggota sekaligus manajer tim. Mereka tidak hanya memanajemeni orang dan proyek, tapi juga punya berbagai tugas dan target lain. Meskipun berstatus manajer, bisa dipahami ketika mereka fokus mengerjakan tugas dan target tersebut yang biasanya bisa diukur. Di sisi lain, perkembangan karyawan sulit diukur sehingga kontribusi manajer pada pelatihan karyawan seringkali dianggap kurang bernilai dan kurang penting. Akan tetapi, perlu diingat bahwa meski produktivitas sedang meningkat, bila karyawan tidak dikembangkan dengan baik, perusahaan akan memburuk dan akhirnya hancur. Kurangnya perhatian pada hal ini menimbulkan tingginya tingkat pergantian karyawan, penurunan kualitas produk, pelanggaran tenggat kerja, performa kerja, atau kerjasama tim yang buruk, dan perilaku egois. Manajemen yang baik tidak akan terwujud bila anggota tim tidak mengakui manajer. Kebanyakan manajer tidak cukup mampu dalam melatih karyawan, mengatur kegiatan bisnis, dan mendorong kerjasama tim yang baik. Seringkali manajer yang sungguh-sungguh akhirnya bisa menerapkan manajemen, tapi berhenti di situ saja, karena tidak cukup mampu untuk berkomunikasi dengan staf. Meski begitu, kemampuan ini sering diremehkan sehingga hanya sedikit perusahaan yang melatih manajer dalam berkomunikasi. Selain itu, karena manajer punya otoritas atas staf, memperkuat komunikasi dalam sebuah organisasi tidak dianggap prioritas. Namun zaman berubah. Bila manajer bergantung pada otoritas semata, karyawan akan kehilangan motivasi, bekerja dengan buruk dan mungkin berhenti bekerja. Bahkan, dalam kondisi ekonomi buruk, 30% karyawan baru memutuskan berhenti dalam waktu 3 tahun setelah bergabung pada suatu perusahaan. Manajer harus mampu berkomunikasi dengan stafnya dan membantu mengembangkan bakat mereka untuk masa depan. Keberlangsungan sebuah perusahaan bergantung pada hal ini. Metode yang saya beri nama coaching 3 menit adalah alat manajemen yang dapat langsung diterapkan. Melakukan coaching pada seorang anggota staf selama kira-kira 3 menit tidak memberatkan kedua belah pihak. Bila dijalankan, cara komunikasi ini dapat meningkatkan produktivitas. Coaching 3 menit menyikapi kesulitan kita dalam menggunakan teknik manajemen dan menawarkan metode sederhana, yaitu menjadikan 2 momen utama sebagai prioritas. Pertama, luangkan waktu untuk memikirkan seorang staf. Kedua, luangkan waktu untuk melakukan percakapan singkat dan relevan dengan orang tersebut. Bila 3 menit terlalu lama, 1 menit tidak masalah. Yang penting adalah menjadikan waktu interaksi dengan tiap staf sebagai prioritas tertinggi dalam manajemen. Tidak perlu khawatir di mana dan kapan melakukannya. Ada banyak situasi dalam pekerjaan sehari-hari,
saat karyawan mencari kesempatan untuk berkomunikasi dengan manajer. Bila kita menyadari situasi ini, kita dapat menggunakannya untuk berkomunikasi. Kita juga bisa dengan mudah berbicara tentang semua hal yang ada di depan mata. Pada situasi apa kita memulai percakapan dan bagaimana kita melakukannya? Itulah fokus utama buku ini. Setelah selesai membaca, Anda akan mulai menemukan cara berkomunikasi di tempat kerja. Setelah belajar melihat kesempatan-kesempatan ini, pelatihan karyawan akan menjadi efektif, tetapi tidak membutuhkan usaha berat. Tentu saja, kemampuan coaching yang baik diperlukan untuk mencapai hasil terbaik dalam 3 menit yang singkat. Namun, sebelum mencapainya, kita perlu belajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan staf. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat akan ada lebih banyak manajer di seluruh dunia yang mempraktikkan manajemen dengan gaya coaching, menggunakan diskusi berkualitas dalam 3 menit, percakapan coaching dan obrolan biasa, kapanpun ada kesempatan. Menemukan 2 momen utama. Mengapa pekerjaan tidak berkembang sesuai perkiraan? Perhatikan keluhan-keluhan berikut ini. Ini tidak sesuai visi dan rencana kami. Para karyawan tidak berkembang. Kami tidak bisa melihat perkembangan atau hasil kerja kami. Orang-orang melanggar tenggat kerja. Kualitasnya rendah. Permasalahan di atas bisa ditemui di berbagai perusahaan. Manajer mencoba berbagi sistem baru, menetapkan prosedur baru, mengubah budaya perusahaan, dan berinvestasi pada pelatihan karyawan. Semua tampak bagus secara teori, tapi ketika dilaksanakan sering tidak sesuai harapan. Sistem dan prosedur itu memang penting, tapi mereka tidak mengubah perusahaan. Mereka hanya memberi ilusi bahwa mereka mampu mencapai target dan mewujudkan visi perusahaan. Yang mewujudkan visi dan target perusahaan adalah karyawan, bukan sistem atau perencanaan. Bagaimanapun juga, karyawanlah yang melakukan pekerjaan, dan mereka tidak bertindak seperti sistem. Meski kemampuan, selera, keinginan, dan gaya kerja tiap karyawan hampir tidak pernah dibicarakan dalam rapat, karyawan memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Karena karyawan adalah manusia, emosi dan hasrat mereka dapat memengaruhi pekerjaan mereka. Mustahil mengharapkan semua orang bekerja dengan cara yang sama, seakan-akan mereka robot. Meski sudah jelas, hal ini jarang dipertimbangkan pada tahap perencanaan. Bila Anda benar-benar ingin bisnis berjalan sesuai rencana, Anda perlu memahami perilaku manusia untuk melengkapi pengetahuan tentang operasi bisnis. Bagaimana cara menggerakkan orang dari ide dan perencanaan menuju tindakan, bagaimana cara membantu karyawan untuk sukarela mengambil inisiatif dan mengatasi permasalahan sendiri. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan dan petunjuk untuk mengerjakan tugas, bukan kepada orang-orang, karyawan maupun staf Anda secara umum, melainkan kepada individu yang ada tepat di hadapan Anda. Tips 3 detik. Pekerjaan dilaksanakan oleh manusia dan mereka tidak bertindak seperti sistem. Sekian MIC 10 Minutes a Day hari ini. MIC 10 Minutes a Day, 10 menit baca buku harian untuk smart leaders. Simak topik seru lainnya besok ya. Hanya di kanal YouTube MIC Publishing. Mau request topik sesuai permasalahan yang kamu alami? Isi di kolom komentar atau chat Minda via WhatsApp 0878 5153 5000. And this is MIC 10 Minutes a Day. See you tomorrow.